Makan malam itu seharusnya menjadi sebuah tonggak sejarah yang tak terlupakan dalam kehidupan pernikahan kami. Untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-3, aku telah memesan meja di sebuah restoran fine dining Prancis di kawasan Jakarta Pusat, dengan penampilan necis dalam setelan jas terbaruku. Di dalam saku dadaku tersimpan 2 tiket pesawat pulang pergi dan surat keputusan pengangkatan diriku sebagai direktur proyek untuk wilayah Asia Tenggara dari korporasi. Di usia 29 tahun, aku memegang posisi yang didambakan oleh banyak insinyur senior. Aku yakin bahwa aku sudah cukup mampu untuk menafkahi Citra seumur hidupnya. Aku ingin membawanya ke Singapura, meninggalkan segala kerepotan sepele di perusahaan konstruksi keluarga kecil yang sedang ia kelola untuk menggantikan ayah mertuaku. Perusahaan itu skalanya terlalu kecil, diorganisir secara longgar dengan sistem nepotisme keluarga, dan sebagian besar hanya mengerjakan beberapa proyek rumah tinggal yang tidak memiliki prospek pengembangan jangka panjang. Citra datang terlambat hampir 1 jam. Saat ia masuk, aku langsung menyadari ada yang tidak beres. Citra mengenakan pakaian kerja yang kusut, rambutnya dicepol terburu-buru, matanya dihiasi lingkaran hitam, dan wajahnya terlihat sangat tirus. Ia duduk, tanpa minat melihat menu, juga tidak memperhatikan buket mawar yang telah kusiapkan di atas meja. Tanda-tanda kelelahan ini biasanya hanya muncul ketika perusahaan ayahnya mendekati masa penyelesaian proyek sementara pembayaran dari pemilik proyek terlambat. Namun kali ini, intuisiku sebagai seorang manajer proyek memberitahuku bahwa situasinya jauh lebih buruk. Gerak-gerik Citra gelisah. Tangannya mencengkeram tasnya erat-erat seolah sedang menahan sebuah berita buruk. Dengan antusias, aku menyodorkan surat pengangkatanku ke arah Citra. Aku langsung berbicara tentang rencana masa depan kami, tentang bagaimana bulan depan kami akan pindah dan menetap di Singapura. Aku menyarankannya untuk menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada orang lain. Bagaimanapun, skala perusahaan itu yang hanya beberapa rumah dan bengkel kayu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pendapatanku yang akan datang. Jabatan baruku memungkinkan aku untuk memberinya kehidupan yang makmur, rumah mewah, mobil, dan masa depan yang stabil di negara singa itu. Aku memaparkan rencana untuk tinggal permanen, membeli rumah dengan cicilan di sana, sama sekali mengabaikan sikap diamnya yang tidak biasa. Citra mendorong kembali surat keputusan itu. Dengan suara datar, ia menceritakan semuanya kata demi kata. Perusahaan ayahnya baru saja bangkrut, dengan utang yang bukan hanya beberapa ratus juta, melainkan hampir 6,5 miliar rupiah. Hasan, mitra bisnis keluarga selama bertahun-tahun yang dipercaya penuh oleh ayah mertuaku untuk mengurus seluruh pasokan material, telah membuat serangkaian kontrak fiktif. Ia bersekongkol dengan pihak pengawas untuk menandatangani berita acara serah terima material fiktif yang seolah-olah dikirim ke proyek. Kenyataannya, material tidak pernah sampai di lokasi proyek, tetapi dokumen menunjukkan bahwa volume besi, semen, dan ubin telah terpenuhi. Kemudian, ia menggunakan dokumen palsu ini untuk menarik seluruh uang muka dari pemilik proyek dan melarikan diri dengan aset tersebut. Ayah mertuaku baru menyadari bahwa ia telah menandatangani surat-surat utang celaka itu karena terlalu percaya pada bawahannya ketika para subkontraktor dan pemasok material datang menagih utang ke rumah. Saat ini, para pekerja tidak digaji, dan para kreditur mengancam akan menyita rumah. Risiko ayah mertuaku terjerat hukum karena penipuan dan penggelapan aset sangat nyata. Aku tertegun. Pada saat itu, 6,5 miliar rupiah adalah angka yang sangat besar, cukup untuk menghancurkan keluarga manapun. Namun, reaksi pertamaku sebagai seorang manajer proyek adalah cut loss, menghilangkan risiko. Aku menatap lurus ke mata Citra dan menganalisis aspek hukum dari masalah tersebut. Aku menyarankannya untuk segera menyatakan perusahaan pilot agar pihak berwenang dapat turun tangan memburu Hasan. Mengenai utang, ayahnya adalah direkturnya. Badan hukumlah yang bertanggung jawab di mata hukum, jadi biarkan semuanya diselesaikan sesuai prosedur. Tugas Citra sekarang adalah keluar dari kemelut itu, naik pesawat bersamaku ke lingkungan baru, dan memulai segalanya dari awal. Karierku sedang di puncak. Aku tidak bisa membiarkan utang yang datang tiba-tiba ini merusak seluruh rencana promosiku. Menanggung utang sebesar itu adalah hal yang tidak masuk akal, bagi seseorang yang tidak secara langsung menyebabkan kesalahan. Citra menatapku tajam. Ia bertanya apakah aku mendengar dengan jelas apa yang baru saja ia katakan. Itu adalah ayah kandungnya. Itu adalah usaha yang dibangun ayahnya seumur hidup. Dan yang lebih penting, itu adalah mata pencaharian puluhan pekerja yang telah setia mengikuti keluarganya sejak awal. Ia berkata bahwa ia tidak bisa tega melihat ayahnya di penjara di usianya yang sudah senja,
Dan ia juga tidak bisa melarikan diri dan membiarkan para pekerja miskin menanggung akibat dari kesalahan manajemen. Kata-kata Citra yang tajam dan jelas menusuk langsung ke dalam egoismeku yang coba kututupi dengan topeng rasionalitas. Pertengkaran pun pecah. Egosentrisme seorang pria sukses merasa sangat terluka. Aku menganggap Citra buta, lebih mementingkan gengsi keluarga dan para pekerja asing daripada masa depan kami berdua. Aku dengan suara keras mengkritik cara manajemen keluarga yang lemah dari ayahnya. Harga diriku melambung setelah tamparan keras darinya mendarat di pipiku di tengah restoran. Dengan dingin, aku mengemasi barang-barangku, mencetak surat gugatan cerai dari internet, menandatanganinya, dan meletakkannya di atas meja rias. Aku membawa koperku ke bandara malam itu juga, tanpa menoleh ke belakang sekalipun. 3 tahun di Singapura adalah masa di mana aku mencurahkan seluruh tenagaku untuk pekerjaan. Aku terjun ke dalam proyek-proyek properti komersial seperti mesin yang tak kenal lelah. Tanpa teman, tanpa hobi, aku menggunakan kesibukan untuk menutupi kekosongan di hatiku. Di lokasi proyek, aku menjadi manajer proyek yang ditakuti, berprinsip, dingin, dan tanpa kompromi. Aku menerapkan standar kontrak internasional FIDIC secara ketat dalam manajemen dan operasional. Setiap kontraktor yang melakukan kesalahan gambar, menggunakan material yang salah, atau terlambat bahkan hanya 1 hari, akan kudenda berat atau langsung kupailitkan kontraknya. Rapat-rapat dengan konsultan pengawas seringkali berakhir dengan aku menunjuk langsung kesalahan-kesalahan dalam berita acara inspeksi lapangan, memaksa mereka untuk mengulang dari awal. Proyek-proyek gedung perkantoran terpadu, pengecoran beton massal yang berlangsung semalaman, dan rapat-rapat koordinasi yang menegangkan dengan konsultan desain asing menyita seluruh pikiranku. Keketatan yang nyaris kejam itu membantuku naik pangkat dengan cepat di perusahaan. Dari posisi manajer menengah, aku naik menjadi direktur senior, memegang kendali atas banyak proyek penting di kawasan ini. Uang yang kuhasilkan banyak, aku membeli rumah, berganti mobil, dan menjalani kehidupan seorang pria sukses sejati. Rekan kerja menghormatiku, mitra bisnis segan padaku. Aku sepenuhnya mengendalikan semua risiko teknis di atas kertas, tetapi tidak bisa mengendalikan pikiran tentang masa lalu. Di saat-saat senggang yang langka di apartemen mewahku yang menghadap ke Marina Bay, bayangan Citra sesekali muncul di benakku. Namun, sikap konservatif dan ego yang terlalu besar selalu memadamkan niat untuk menghubunginya kembali. Aku yakin bahwa dengan utang 6,5 miliar rupiah itu, ditambah dengan kejaran para kreditur dan aparat hukum, keluarganya pasti sudah bangkrut total. Citra mungkin harus pindah ke tempat lain atau sudah menemukan pria kaya lain yang bisa menanggung utang raksasanya. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa keputusanku untuk pergi malam itu adalah hal yang benar untuk melindungi diriku dan karier yang telah kubangun dengan keringat dan otak. Aku beranggapan bahwa manusia harus tahu cara memilih dan menghilangkan faktor-faktor yang menghambat pengembangan diri. Memasuki tahun kelima, korporasi memenangkan tender proyek kota terpadu seluas 50 hektar di Jakarta Timur. Dewan direksi membutuhkan seseorang yang memahami kondisi lokal, tetapi memiliki pola pikir manajemen yang ketat sesuai standar internasional, untuk menduduki kursi kepala manajemen proyek. Paket tender infrastruktur dan pekerjaan struktur senilai triliunan rupiah, menuntut proses kontrol material yang sangat ketat untuk mencegah kebocoran. Aku menjadi pilihan nomor 1 Dewan Direksi berkat rekam jejakku yang bersih dan ketegasanku dalam mengelola biaya. Setelah menerima surat mutasi, aku segera menyelesaikan serah terima pekerjaan di kantor Singapura dan menyiapkan barang-barang untuk kembali ke tanah air. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada suatu sore. Duduk di dalam mobil perusahaan yang menjemputku, memandangi pemandangan jalanan yang akrab, perasaan gelisah yang kuat muncul. Meskipun aku mencoba menyangkalnya, aku tahu tujuan terbesarku menyetujui untuk kembali ke Jakarta bukanlah proyek 50 hektar itu. Aku ingin mencari Citra. Aku ingin membuktikan padanya bahwa pilihanku bertahun-tahun yang lalu adalah benar. Dan mungkin, jauh di dalam lubuk hatiku, aku ingin tahu bagaimana keadaannya setelah bertahun-tahun penuh gejolak itu. Pada minggu pertama bekerja, setelah membereskan kantor manajemen proyek, meninjau seluruh dokumen desain dasar, dan memahami situasi lapangan, aku mulai melakukan pencarian. Aku tidak menggunakan media sosial karena tahu Citra adalah orang yang tertutup. Aku memilih cara yang langsung, menggunakan kebiasaan investigasi seorang teknisi. Aku membuat daftar subkontraktor dan pemasok material lama yang masih kuingat namanya. Aku menelepon beberapa pemasok bahan bangunan yang pernah berbisnis dengan perusahaan ayah Citra sebelum bangkrut. Informasi yang kuterima sangat terfragmentasi dan simpang siur. Ada yang mengatakan keluarganya sudah bangkrut, menjual semua rumah dan gudang untuk membayar utang. Ada yang bilang ayahnya sudah meninggal, dan Citra pergi entah kemana. Rumor yang saling bertentangan ini membuatku semakin tidak sabar. Aku memutuskan untuk pergi sendiri ke alamat apartemen lama kami.
Tempat itu menyimpan kenangan suka dan duka 3 tahun pertama pernikahan kami, tempat di mana aku meninggalkan surat gugatan cerai di atas meja rias. Apartemen itu terletak di Jakarta Selatan, tidak banyak berubah dari luar. Cat koridornya sudah mengelupas di beberapa bagian. Sistem pemadam kebakarannya terlihat usang. Pagar tangga semakin berkarat. Suara televisi dari unit-unit apartemen menggema di koridor, menciptakan suara kehidupan sehari-hari yang akrab. Aku menekan bel. Pintu dibuka oleh seorang pria parubaya yang sama sekali tidak kukenal, tangannya memegang koran yang sedang dibacanya. Setelah beberapa percakapan, ia mengatakan bahwa ia membeli unit ini dari bank 3 tahun lalu melalui prosedur lelang aset hipotek. Pemilik sebelumnya adalah seorang wanita muda yang terpaksa menjualnya dengan cepat untuk menebus sertifikat guna menyelamatkan perusahaan keluarganya yang bangkrut. Pria itu bahkan mengeluh bahwa saat menerima unit, pemilik sebelumnya pindah dengan sangat tergesa-gesa sehingga meninggalkan setumpuk buku arsitektur di sudut ruangan. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Citra harus menjual satu-satunya tempat perlindungan kami, rumah yang pernah kujanjikan akan kujaga dan kuperbaiki. Ia harus berjuang sendiri menyelesaikan prosedur perbankan yang rumit di tengah kepungan para kreditur. Mengurus proses penebusan dan penjualan rumah melalui bank membutuhkan kesabaran dan ketahanan yang luar biasa terhadap tekanan. Tidak menyerah, aku terus menggunakan relasi subkontraktor di industri konstruksi untuk mencari tahu. Akhirnya, seorang mandor pemasangan gipsum samar-samar ingat pernah bertemu Citra membeli material eceran di sebuah toko papan kayu olahan di Tangerang beberapa bulan sebelumnya. Ia memberiku alamat sebuah bengkel kayu kecil yang terletak di gang sempit di Jakarta Barat. Sore itu, aku mengendarai mobilku sendiri mencari alamat yang diberikan. Itu adalah area yang terkena proyek penggusuran yang tertunda selama bertahun-tahun. Perencanaan infrastruktur yang tidak merata membuat jalanan rusak dan rumah-rumah reot dan tambal sulam. Jaringan listrik menjuntai semrawut di atas atap-atap seng yang berkarat. Gang menuju bengkel itu sempit, di kedua sisinya tumpukan sampah belum diangkut. Tepat saat air pasang naik, ditambah hujan deras sore itu, seluruh area yang lebih rendah dari jalan utama terendam banjir air hitam pekat, dan bau dari sistem drainase yang meluap. Bau lumpur busuk menyengat. Aku memarkir mobil SUV-ku di ujung gang besar, menggulung celana panjangku, dan berjalan masuk. Setelah beberapa langkah, aku berhenti. Di depanku, sekitar 20 meter jauhnya, seorang wanita sedang berjuang mendorong motor bebek tua melewati genangan air setinggi lutut. Motor itu membawa beban berat. Di belakang jok terikat 2 bundel katalog material interior dan puluhan sampel papan melamin yang bergelantungan. Di bagian depan ada gulungan kabel proyek besar, jenis kabel berlapis karet yang biasa digunakan untuk mesin gergaji meja 3 fasa. Air banjir membuat mesin motor mati, wanita itu membungkuk, kedua tangannya mencengkeram setang. Berusaha mendorongnya sedikit demi sedikit melewati jalan berlumpur. Keringat membasahi kemejanya di bagian punggung, bercampur dengan air hujan yang masih menempel di rambutnya. Sepatu kainnya basah kuyup dan penuh lumpur. Aku berdiri terpaku. Sosok kurus itu, meskipun hanya terlihat dari belakang, langsung kukenali sebagai Citra, istriku. Gadis yang dulu dimanja, berkulit putih bersih, dan selalu tampil elegan setiap kali menemani ayahnya bernegosiasi kontrak bisnis. Kini, ia bergelut di dalam air limbah kotor kota, melakukan sendiri pekerjaan angkut material layaknya seorang kuli. Sebuah bajaj pengangkut material melintas, ombak airnya menerpa Citra, membuatnya terhuyung dan nyaris jatuh. Ia berusaha menahan keseimbangan, mengusap cepat air kotor yang terciprat ke wajahnya, lalu kembali menggigit bibir dan terus mendorong motornya maju. Suara mesin bajaj menenggelamkan suara napasnya yang terengah-engah. Hatiku serasa diremas. Kepuasan diri, kebanggaan seorang direktur senior, seketika hancur berkeping-keping. Selama 3 tahun terakhir, aku hidup dalam kemewahan, menikmati kesuksesan pribadiku, duduk di ruangan ber-AC mengarahkan proyek triliunan. Sementara itu, wanita yang pernah kuikrarkan janji sehidup semati, sedang berjuang di dasar lumpur untuk membayar utang yang bukan disebabkan olehnya. Aku menyadari kebenaran yang paling pahit. Aku bukanlah pria yang tegas dan tahu memilih jalan yang benar. Aku hanyalah seorang pengecut yang meninggalkan istrinya dan melarikan diri tepat di saat ia paling membutuhkanku. Aku bersembunyi di bawah emperan sebuah toko kelontong yang tutup, menunggu Citra mendorong motornya hingga ke jalan yang lebih tinggi dan kering sebelum aku diam-diam kembali ke mobil. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan punggung kemejanya yang basah oleh keringat dan kedua tangannya yang tegang mendorong motor yang mogok terus menghantuiku. Keesokan paginya, aku menelepon sekretarisku, memberitahu akan datang terlambat ke proyek, dan meminta rapat koordinasi diundur ke sore hari. Aku kembali ke gang itu. Pagi-pagi sekali aku memarkir mobil di jalan besar di luar.
memilih posisi untuk menunggu di satu-satunya belokan yang mengarah dari bengkel ke jalan besar. Tepat pukul 07.30, Citra keluar dari gang dengan motor tuanya, bagian belakangnya diikat dengan tali karet ban untuk bersiap mengangkut barang. Aku melangkah keluar mencegatnya. Citra mengerem mendadak, mendongak, matanya awalnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, tetapi hanya dalam beberapa detik berubah menjadi ketenangan yang datar dan menakutkan. Tidak ada kebencian, tidak ada air mata kesedihan, juga tidak ada kegembiraan pertemuan kembali. Citra menatapku seolah melihat mitra bisnis lama yang sudah lama tidak bekerja sama. Aku mengajaknya ke warung kopi pinggir jalan di sudut jalan, tempat beberapa pekerja bangunan sedang sarapan sebelum mulai bekerja. 2 gelas es kopi hitam disajikan, suasana di antara kami sangat canggung. Suara lalu lintas yang bising tidak mengurangi ketegangan di meja kami. Aku memulai pembicaraan, menanyakan kabar kesehatan dan pekerjaannya. Citra menjawab singkat dan jelas. Ia bercerita bahwa saat ini ia membuka bengkel kayu kecil yang khusus menerima desain dan pengerjaan interior untuk rumah-rumah dan apartemen kelas menengah di pinggiran kota. Pekerjaannya berat, harus mengawasi tukang dari pemotongan papan hingga pengeleman tepi, tetapi perputaran uangnya cepat. Menerima pembayaran bertahap sesuai progres pekerjaan sudah cukup untuk menutupi biaya hidup dan membayar cicilan utang kepada pemasok material. Aku mencoba menjaga suaraku tetap normal. Menanyakan tentang utang 6,5 miliar rupiah yang disebabkan oleh Hasan. Citra menyesap kopinya, dengan tenang berkata bahwa ia telah menjual apartemen kami, menjual semua mesin berat seperti kren dan ekskavator milik perusahaan lama, dan berhasil membayar lebih dari separuh utang pokok kepada para mitra besar. Sisanya, ia negosiasikan langsung dengan setiap kreditur, meminta penangguhan utang dan berjanji akan mencicil setiap bulan dari pendapatan bengkel kayu. Para pekerja lama yang masih percaya padanya, kembali bekerja di bengkelnya, berjuang bersama. Siapapun yang ingin mencari tempat baru, ia lunasi gajinya tanpa utang sepeser pun. Caranya menyelesaikan masalah sangat transparan dan tegas, menunjukkan ciri seorang manajer sejati. Cara Citra menceritakan semuanya dengan begitu ringan, seolah-olah ia sedang merangkum progres sebuah proyek biasa, membuatku semakin merasa hina. Aku bertanya mengapa di saat-saat tersulit ia tidak mencariku, tidak meminta bantuanku, bahkan sekadar mengirim email untuk memberitahukan kondisi keuangannya. Citra menatap lurus ke mataku, senyum sinis muncul di bibirnya. Ia mengingatkanku pada malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-3. Citra berkata, saat itu, kamu memilih karier, memilih keamanan dirimu sendiri. Ia sepenuhnya menghormati keputusan itu dan tidak ingin merepotkan orang yang sudah ingin melepaskan tanggung jawab hukum. Lalu, Citra membuka tas kerjanya yang sudah usang, mengeluarkan sebuah map berisi penawaran harga material. Terselip di dalamnya adalah surat gugatan cerai yang kucetak dan kutinggalkan 4 tahun lalu. Kertas itu sudah menguning dan kusut. Tanda tanganku masih jelas, tetapi bagian tanda tangan istri kosong. Citra mendorong kertas itu ke arahku, suaranya datar tanpa emosi. Ia menjelaskan, 4 tahun terakhir, setiap hari aku harus pontang-panting mencari uang, membeli papan, membeli lem, menghadapi penagih utang, mengurus makan para tukang, jadi aku benar-benar lupa harus membawa surat ini ke pengadilan. Citra berkata jika sekarang aku perlu menyelesaikannya untuk keperluan administrasi di perusahaan baru, besok ia akan menandatanganinya dan secara pribadi menyerahkannya ke pengadilan. Aku berkelit dengan alasan yang sangat teknis, bahwa saat ini pekerjaanku sedang dalam tahap sensitif. Baru saja menjabat sebagai kepala proyek, perubahan status perkawinan bisa memengaruhi berkas kepegawaian tingkat tinggi. Citra tidak membantah, juga tidak menunjukkan minat pada alasanku. Melihat punggung Citra yang kurus menghilang di atas motor tuanya, menyatu dengan hiruk-pikuk lalu lintas, aku tahu aku harus menggunakan keahlian teknisku untuk menebus kesalahanku. Setelah bertemu dengan Citra, aku tidak langsung kembali ke kantor manajemen proyek, melainkan berkeliling di sekitar area Jakarta Barat. Kata-kata Citra yang singkat dan tenang tentang utang 6,5 miliar rupiah, dan likuidasi seluruh aset membuatku merasa ada banyak hal yang ia sembunyikan. Aku memutuskan untuk menemui Pak Tua. Pak Tua adalah mandor pekerjaan struktur, sangat berpengalaman, dan pernah bekerja bersama ayah Citra sejak awal perusahaan didirikan. Ia juga orang yang sangat kuhormati ketika aku masih menjadi asisten pengawas di perusahaan keluarga. Aku menelepon Pak Tua menggunakan nomor telepon lamanya, untungnya masih aktif. Ia mengajakku bertemu di sebuah warung es tebu di pinggir jalan raya, tempat timnya sedang mengerjakan pondasi sebuah rumah. Suara mesin molen bergemuruh di samping tumpukan pasir. Begitu melihatku turun dari mobil mewah, Pak Tua buru-buru mengelap tangannya yang penuh adukan semen ke celana kerjanya, menyipitkan mata menatapku. Kapan kamu pulang nak? Tanya Pak Tua. Nadanya agak kaku,
tidak seramah dulu. Aku menarik kursi plastik, mempersilakannya duduk, memesan minuman, dan menanyakan kabarnya. Setelah basa-basi canggung tentang pasar konstruksi, aku langsung ke pokok permasalahan. Aku ingin tahu persis apa yang terjadi pada keluarga Citra selama 4 tahun terakhir sejak malam aku pergi. Pak Tua menghela napas panjang, menyalakan sebatang rokok, matanya menatap ke arah proyek yang bising. Ia bercerita, hanya 3 hari setelah aku pergi, para pemasok besi, semen, dan batu serempak datang ke rumah ayah mertuaku dengan membawa kontrak fiktif dari Hasan, membuat keributan. Mereka menyegel bengkel, menyita perancah, dan beberapa truk kecil pengangkut material. Kebrutalan para kreditur membuat keluarga itu terpojok. Ayah Citra, yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, tidak tahan dengan guncangan pengkhianatan dan tekanan luar biasa dari para penagih utang, ia pingsan di tengah bengkel. Dokter menyimpulkan peluang pemulihan fungsi motoriknya hampir nol. Separuh tubuh kirinya lumpuh total. Aku duduk terpaku di kursi. Citra tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang ayahnya yang lumpuh. Pak Tua melanjutkan ceritanya, suaranya tercekat. Pada masa-masa itu, Citra harus berjaga di rumah sakit mengurus biaya operasi otak ayahnya, sambil menghadapi polisi ekonomi yang menyelidiki kasus penipuan Hasan. Untuk mendapatkan uang demi menyelamatkan ayahnya dan membayar sebagian utang agar ayahnya tidak dituntut pidana, Citra terpaksa menjual apartemen kalian dengan harga sangat murah. Setelah keluar dari rumah sakit, ayah dan anak itu harus pindah dan menyewa sebuah rumah petak yang lembab di pinggiran kota. Biaya obat-obatan bulanan untuk orang yang terbaring di tempat tidur menjadi beban yang sangat besar. Pak Tua menghingkasap, Kasa intanya dalam lalu mematikannya. Kamu tahu berapa berat selembar papan MDF? Tanyanya langsung padaku. Aku insinyur, tentu aku tahu berat jenis material, sekitar 35–40 kg per lembar, tergantung ketebalan dan kepadatan intinya. Pak Tua mengangguk, lalu melanjutkan. Tapi Citra, untuk menghemat biaya angkut saat tukang izin tidak masuk, ia sendirian membungkuk mengangkat setiap lembar papan dari truk ke bengkel agar bisa dipotong keesokan harinya. Seringkali aku mengunjungi ayahnya. Kulihat kedua tangan anak itu merah dan kapalan, kakinya penuh lebam karena terbentur papan. Ia bekerja siang dan malam, mendesain, mengawasi di lapangan, dan bahkan mengemas sendiri barang untuk dikirim ke pelanggan. Ia hidup sangat hemat sampai-sampai kemeja yang robek di bahu pun ia jahit sendiri untuk dipakai lagi, menabung setiap sen untuk obat ayahnya dan gaji tukang. Cerita Pak Tua bagaikan palu yang menghantam dadaku. Aku berterima kasih padanya, berdiri, membayar minuman, lalu bergegas ke mobil. Setelah menutup rapat jendela mobil, aku menundukkan kepala ke setir. Kesunyian di dalam mobil mewah itu sangat kontras dengan hiruk-pikuk suara mesin molen di luar. Rasa bersalah mencekikku. Saat istriku memikul beban sebuah keluarga, menghadapi penyakit ayahnya, dan kejaran tanpa henti dari para kreditur, aku sedang duduk di ruangan ber-AC di Singapura. Aku telah membiarkan seorang wanita sendirian menahan semua kekejaman hidup. Aku berutang pada Citra bukan hanya permintaan maaf, tetapi seluruh masa mudanya yang harus ia korbankan karena kepengecutanku. Sebagai kepala manajemen proyek, aku memiliki wewenang besar dalam mengusulkan dan menyetujui daftar subkontraktor untuk berbagai item pekerjaan. Proyek perumahan saat ini sedang memasuki tahap penyelesaian 20 unit rumah contoh. Aku secara langsung memerintahkan departemen tender untuk memasukkan bengkel kayu Citra ke dalam daftar undangan tender paket pengerjaan interior furnitur untuk 3 unit rumah contoh mewah. Aku tahu persis kapasitas bengkel Citra sepenuhnya mampu memenuhi standar estetika, tetapi dari segi dokumen legal dan proses penyusunan rencana anggaran biaya, RAB, mereka masih bekerja dengan cara usaha rumahan yang kurang profesional untuk menangani pemilik proyek besar. Jika dokumen asli mereka lolos, departemen lain akan membantai dan menekan harga habis-habisan. Sesi presentasi penawaran tender berlangsung di ruang rapat besar manajemen proyek. Proyektor menampilkan gambar render 3D di layar besar. Dewan penilai terdiri dari aku, Kepala Departemen Material, Kepala Departemen Tender, dan tim pengawas kualitas. Citra masuk ke ruangan dengan kemeja dan celana bahan sederhana, ditemani seorang pemuda berkacamata. Pemuda itu membawa setumpuk gambar kerja dan dokumen RAB tebal yang dicetak di kertas A3. Selama Citra mempresentasikan ide, material, dan kapasitas produksi, aku tetap memasang wajah dingin dan profesional, layaknya seorang direktur proyek. Aku terus-menerus mencatat di buku catatanku. Ketika presentasi selesai, dan tiba giliran dewan bertanya, para kepala departemen lain kebanyakan bertanya tentang jadwal pasokan dan asal-usul papan, meminta sertifikat asal dan kualitas COCK yang lengkap. Saat giliranku tiba, aku mengeluarkan lembar perhitungan volume dari dokumen Citra, mengetuk-ngetukkan pulpen di atas kertas.
Perhitungan volume dari bengkelmu punya masalah teknis yang serius, kataku dengan jelas. Citra sedikit mengernyit, melirik ke arah pemuda yang menemaninya. Aku segera menjelaskan, koefisien pemborosan material untuk papan kayu yang kamu tetapkan adalah 5% untuk semua item. Kamu lupa bahwa desain rumah contoh kita bergaya neoklasik dengan banyak detail kabinet bersudut tumpul dan melengkung. Saat memotong papan dengan mesin CNC untuk mendapatkan bentuk lengkung, pemborosan di ujung papan tidak bisa dihitung 5% seperti membuat kabinet lurus bersudut siku. Tingkat pemborosan sebenarnya untuk detail melengkung ini harusnya 10 hingga 12%. Jika salah hitung seperti ini, saat pelaksanaan nanti bengkelmu akan rugi total pada bagian material tambahan hingga kehabisan modal, dan itu secara langsung mengancam jadwal penyelesaian rumah contoh. Citra menggigit bibirnya, segera membuat catatan dengan pulpen merah di buku catatannya. Pemuda yang menemaninya hendak membantah tentang standar perangkat lunak optimasi papan, tetapi Citra mengangkat tangan mencegahnya. Aku melanjutkan dengan membuka bagian metode pelaksanaan, menunjuk pada gambar potongan detail kamar mandi. Metode waterproofing untuk area pemasangan kabinet wastafelmu terlalu sederhana. Kamu mengusulkan menggunakan membran bakar. Di area datar tidak masalah, tetapi di sambungan pipa pembuangan lantai dan sudut pertemuan dinding, bagaimana subkontraktor menangani risiko kebocoran jika daya rekat membran tidak terjamin? Aku minta ganti seluruh metode dengan menggunakan bahan kimia waterproofing berbasis poliuretan 2 komponen. Wajib diaplikasikan minimal 3 lapis dengan perkuatan jaring serat kaca di sudut-sudut pertemuan dinding. Kabinet wastafel harus menggunakan papan PVC board sepenuhnya. Sama sekali tidak boleh menggunakan papan MDF tahan lembab biasa untuk bagian bodi kabinet di area basah. Keketatanku membuat suasana rapat menjadi tegang. Kepala departemen tender di sebelahku tampak terkejut, karena biasanya pada tahap ini, manajemen proyek tidak akan membahas detail teknis sampai memaksa kontraktor merevisi RAB saat itu juga. Citra menatapku, matanya menunjukkan kelelahan, tetapi sangat tegas. Ia mengonfirmasi telah memahami semua persyaratan, dan berjanji akan memperbarui perhitungan volume dan menyerahkan kembali dokumen fisik keesokan paginya. Sebenarnya, tindakanku mencoret dan mengkritik setiap detail, bukan untuk menyulitkan Citra. Aku secara diam-diam memaksanya membuat dokumen penawaran yang benar-benar rapi, termasuk margin risiko dan fluktuasi harga material. Aku ingin penawaran harga dari bengkel Citra memiliki margin keuntungan yang aman sesuai standar proyek besar. Hanya jika dokumen penawaran memiliki legalitas dan akurasi teknis tertinggi, Departemen Audit Internal Korporasi tidak akan punya kesempatan untuk menekan harga atau memotong pembayarannya nanti. Aku melindungi Citra dengan sikap dingin profesi insinyurku. Keesokan harinya, dokumen revisi dari bengkel Citra diserahkan tepat waktu dan lolos evaluasi internal dengan nilai tertinggi dalam hal solusi teknis. Margin keuntungan kotor telah dinaikkan ke tingkat aman sesuai dengan saranku yang tersirat. Untuk menyelesaikan prosedur sebelum menandatangani kontrak resmi, aku beralasan sebagai kepala proyek perlu memeriksa langsung kapasitas mesin dan kondisi keselamatan kerja subkontraktor. Aku mengendarai mobil sendiri ke bengkel Citra di Jakarta Barat pada tengah hari, membawa daftar periksa keselamatan sesuai standar korporasi. Memasuki bengkel, yang pertama kulihat adalah debu serbuk gergaji yang berterbangan dan suara bising mesin gergaji meja yang sedang memotong papan. Sistem penyedot debu bekerja maksimal, tetapi tidak mampu mengumpulkan semua serbuk gergaji. Di sudut bengkel, tempat mesin pengeleman tepi otomatis berukuran besar berada. Aku melihat Citra sibuk membantu mendorong papan-papan MDF yang sudah dipotong ke mesin. Di ujung lain mesin, berdiri pemuda yang kemarin menemaninya presentasi. Aku mengenali namanya, Krishna, seorang arsitek interior yang bertanggung jawab atas perhitungan teknis dan pelaksanaan produksi. Krishna tampak sangat mahir, tidak seperti orang kantoran yang hanya bisa menggambar 3D. Sambil mengambil papan dari mesin, ia dengan cermat memeriksa lem di tepi plastik, menggunakan pisau untuk merapikan sisa lem yang belum bersih. Ketika Citra dengan susah payah membawa setumpuk papan kecil, Krishna dengan sigap mengambil bagian yang lebih berat, meletakkannya di troli. Ia mengambil botol air mineral, yang sudah dibuka tutupnya, memberikannya pada Citra. Lalu dengan sapu tangan bersih menepuk-nepuk debu serbuk gergaji di bahu kemeja Citra. Tindakan-tindakan alami, penuh pengertian, dan perhatian itu membuatku tertegun. Perasaan cemburu yang aneh muncul di dadaku. Aku, suami sahnya di atas kertas, berdiri di sini seperti orang asing, melihat pria lain memperhatikan istriku di lingkungan yang penuh debu. Aku berdeham, berjalan langsung ke area kerja. Melihatku muncul dengan rompi reflektif dan helm proyek berlogo korporasi, para tukang di bengkel otomatis mematikan beberapa mesin. Suara bising berkurang drastis. Citra menoleh, sedikit terkejut tetapi cepat kembali bersikap profesional. Ia memperkenalkanku pada Krishna,
menyebutku sebagai kepala manajemen proyek yang datang untuk memeriksa kapasitas bengkel. Aku mengangguk sebagai sapaan formal, lalu langsung menuju area perakitan untuk memeriksa sampel kabinet dapur yang sedang dibuat. Aku mencoba menarik laci, merasakan kelancaran rel logamnya. Rel laci ini kapasitas bebannya berapa kilo? Aku menoleh ke Citra. Tanganku masih memegang laci, mencoba menekannya untuk memeriksa kekuatannya. Citra mendekat, melihat gambar kerja di meja gergaji, lalu menjawab, sistem rel bola 3 tingkat ini menahan beban 25 kg, ketebalan bajanya 1,2 mm. Saya pilih jenis ini untuk mengoptimalkan biaya tapi tetap menjamin ketahanan untuk laci panci dan wajan rumah tangga biasa. Aku menggelengkan kepala, menunjuk ke sambungan bodi kabinet. Pemilik proyek memposisikan perumahan ini sebagai kelas mewah. Rel bola murahan seperti ini saat dibuka tutup akan mengeluarkan suara berisik yang murahan. Kapasitas 25 kg. Tapi setelah beberapa ribu kali pemakaian terus-menerus, bolanya akan aus dan pintu laci pasti akan melorot. Ganti seluruh desain perangkat keras ke sistem rel laci soft closing dari merek ternama. Kapasitas beban minimal 35 kg. Buka tutup senyap. Menjamin standar serah terima kelas A, jangan berhemat pada detail bergerak. Krishna yang berdiri di samping langsung menyela, nadanya jelas membela Citra. Pak Budi, kalau semua aksesori diganti ke sistem rel soft closing merek ternama, harga produk jadi akan naik sekitar 15%. Penawaran harga sudah final kemarin dengan tim tender, kalau diubah sekarang akan sangat memengaruhi margin keuntungan bengkel. Kami tidak bisa menanggung biaya tambahan ini. Aku berbalik menatap Krishna, menggunakan wibawa seorang manajer tingkat tinggi untuk mendominasinya. Krishna, dari sudut pandang pelaksana, kekhawatiranmu tentang biaya itu wajar, tapi dari sudut pandang manajemen risiko kontraktor utama, saya lebih baik membayar biaya material tambahan 15% di awal, daripada harus mengirim orang untuk melakukan perbaikan garansi terus-menerus selama 2 tahun ke depan untuk penghuni. Biaya perawatan dan reputasi proyek jauh lebih mahal daripada selisih harga aksesori. Saya akan membuat surat internal untuk meminta penyesuaian harga perangkat keras ini kepada Dewan Direksi. Bengkel kalian hanya perlu membuat ulang penawaran harga aksesori dan melaksanakannya sesuai standar teknis yang diminta. Semua selisih biaya akan saya setujui untuk pembayaran tambahan. Aku secara tersirat menunjukkan kepada Krishna siapa yang memegang kendali, sekaligus menggunakan keahlianku untuk menyelesaikan masalah keuangan bengkel Citra dengan cara yang paling masuk akal. Citra diam mengamati percakapan itu, lalu mengangguk setuju dengan solusi yang kuajukan. Sebelum pulang, aku sengaja berjalan melewati Krishna, mengingatkannya untuk fokus pada keahlian desainnya daripada pamer kekuatan di bengkel. Ia mengatupkan bibirnya tanpa menjawab, matanya menatapku penuh kewaspadaan. Setelah kontrak prinsip ditandatangani, langkah selanjutnya yang sangat penting sebelum mengimpor material secara massal adalah persetujuan sampel. Untuk proyek ini, warna dan tekstur melamin, kualitas inti papan MDF, dan kode warna cat PU harus mendapatkan persetujuan tertulis dari manajemen proyek, perwakilan konsultan pengawas, dan terutama departemen material dari pemilik proyek. Citra harus melalui rintangan yang melelahkan dengan aturan tak tertulis di dunia konstruksi, di mana stempel persetujuan sampel seringkali dijadikan alat untuk menuntut keuntungan pribadi. Jumat sore, saat aku sedang meninjau kemajuan pengecoran pondasi area villa, aku menerima kabar dari asistenku. Departemen material pemilik proyek dan manajer subkontraktor telah mengundang direktur bengkel kayu untuk makan malam di sebuah restoran seafood di Jalan Raya Serpong untuk menandatangani berita acara persetujuan sampel material. Di industri ini, janji temu di meja makan seperti itu seringkali disertai dengan paksaan minum-minum, permintaan komisi, dan berbagai macam kerepotan komunikasi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang wanita teknis seperti Citra. Aku menyerahkan pekerjaan lapangan kepada wakil pengawas, lalu mengendarai mobil sendiri ke restoran tersebut. Aku tahu persis karakter Pak Harun, kepala departemen material. Ia terkenal suka menggunakan wewenangnya untuk menekan kontraktor kecil, memaksa mereka melayaninya di meja minum baru mau memberikan tanda tangan. Puluhan pemasok ubin keramik terpaksa menelan pil pahit memberikan komisi kepadanya. Aku membuka pintu dan masuk ke ruang VIP nomor 3. Udara di dalamnya pekat dengan bau bir, alkohol, dan asap rokok. Di atas meja, katalog sampel papan kayu dan kartu sampel cat PU tergeletak di sudut. Di sekelilingnya, gelas-gelas bir sudah terisi penuh busa. Pak Harun sedang berdiri sempoyongan, memegang gelas minuman keras, menyodorkannya ke arah Citra. Ia duduk meringkuk di sudut, wajahnya memerah karena kelelahan dan reaksi terhadap alkohol. Citra sedang berusaha menolak dengan halus untuk meminum gelas itu. Citra, kalau mau berbisnis dengan korporasi besar, harus tahu aturannya.
Harun tertawa terbahak-bahak, suaranya cadel, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah sampel. Bengkelmu kecil bisa dapat proyek ini sudah untung sekali. Sekarang kamu habiskan gelas ini. Saya akan tanda tangani persetujuan kode warna papannya. Kalau tidak, minggu depan bawa sampel lain lagi. Kalau jadwal terlambat, tanggung sendiri ya. Pemasok papan di luar sana sedang antre minta persetujuan sampel dariku. Citra menggigit bibir, tangannya mencengkeram erat berita acara persetujuan material. Ia tahu jika kode warna tidak disetujui hari ini, awal minggu depan bengkelnya tidak akan bisa memesan papan dari pabrik. Uang muka material akan tertahan, dan para pekerja akan menganggur, yang akan menyebabkan keterlambatan penyerahan rumah contoh. Dengan ragu, Citra mengulurkan tangan hendak menerima gelas dari Pak Harun. Aku berjalan cepat ke arah mereka, menepis tangan Harun, dan mengambil gelas itu. Tindakanku yang tiba-tiba membuat seisi ruangan terdiam. Beberapa subkontraktor lain yang duduk semeja tertegun. Pak Harun terperangah melihat kepala manajemen proyek tiba-tiba muncul di ruang VIP. Aku menatap lurus ke wajahnya, tatapanku tajam tanpa kompromi. Pak Harun, persetujuan sampel proyek didasarkan pada standar teknis permukaan melamin anti gores, kode warna desain, dan kualitas inti papan tahan lembab HMR. Aku menekankan setiap kata agar seluruh ruangan mendengarnya. Keputusan persetujuan didasarkan pada data uji pabrik dan alat ukur kelembapan material, bukan pada kapasitas minum kontraktor. Sejak kapan Departemen Material membuat standar persetujuan di atas meja minum seperti ini? Selesai bicara, aku menenggak habis minuman keras itu, membanting gelas kosong ke meja kaca. Aku mengeluarkan kartu nama kepala proyek, melemparkannya ke atas meja di samping berita acara. Sampel papan ini sudah saya periksa standarnya di bengkel, sepenuhnya memenuhi persyaratan desain interior. Bapak tanda tangani berita acara ini sekarang juga untuk saya. Semua masalah terkait jadwal pasokan paket interior ini akan saya awasi langsung dan saya yang akan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. Pak Harun, meskipun mabuk, masih sadar bahwa wewenangku di proyek ini jauh lebih besar daripadanya. Wewenang untuk mengusulkan penggantian staf Departemen Material ada di tanganku. Dengan gugup, ia mengambil pulpen dan menandatangani berita acara persetujuan sampel dengan cepat, lalu buru-buru menarik tangannya kembali. Aku mengambil kertas itu, memasukkannya ke dalam tas Citra. Aku meraih tangannya, menariknya berdiri. Citra dengan patuh mengikutiku, meninggalkan ruangan yang menyesakkan itu. Sampai di tempat parkir, angin malam meredakan panas alkohol. Citra melepaskan tangannya dari genggamanku, bersandar di pintu mobil, menghela napas panjang dengan lelah. Ia menunduk, merapikan dokumen di tasnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meja minum bukan tempat untuk orang teknis sepertimu. Aku memecah kesunyian, suaraku melembut. Mulai sekarang, urusan komunikasi dan pengajuan dokumen seperti ini, biar saya yang tangani. Kamu cukup fokus mengerjakan produksi di bengkel dengan baik. Semua rintangan administrasi akan saya bereskan untukmu. Citra mendongak menatapku, mengangguk pelan, lalu masuk ke kursi penumpang agar aku bisa mengantarnya pulang. Proyek secara resmi memulai tahap pengupasan lapisan tanah atas untuk melanjutkan pekerjaan pondasi dan infrastruktur teknis. Semuanya berjalan lancar sesuai jadwal, hingga pada rapat koordinasi lapangan minggu ketiga, seorang tokoh yang tidak diundang muncul. Hasan, pria yang menipu keluarga Citra 4 tahun lalu. Orang yang membuat ayahnya lumpuh dan meninggalkan utang 6,5 miliar rupiah. Kini, ia dengan angkuh duduk di kursi Direktur Perusahaan Pelaksana Infrastruktur dan Pekerjaan Struktur, mitra strategis yang ditunjuk langsung oleh Dewan Direksi dari Singapura melalui beberapa hubungan yang rumit. Ia mengenakan kemeja bermerek, wajahnya sombong menatap sekeliling ruang rapat. Saat aku menampilkan daftar subkontraktor yang telah menandatangani kontrak di layar LED, tatapan Hasan berhenti pada nama bengkel kayu Citra. Senyum penuh niat jahat melintas di bibirnya. Ia tidak mengatakan apa-apa selama rapat, hanya melipat tangan dan berpura-pura mencatat. Tetapi pengalamanku berhadapan dengan kontraktor licik memberitahuku, ia akan berbuat ulah. Ia adalah tipe orang picik yang tidak akan pernah meninggalkan jejak masalah. Firasatku benar. Hanya 2 hari kemudian, tim pengawas melaporkan bahwa bengkel kayu Citra tidak memiliki material untuk mengerjakan sistem lemari tanam di rumah contoh sesuai jadwal. Seluruh proses produksi di bengkel terhenti total. Aku langsung menelepon Krishna untuk memastikan situasinya. Suara Krishna di telepon terdengar sangat tegang. Pak Budi, bengkel macet total. Semua distributor utama papan kayu olahan di wilayah Jabodetabek serempak mengatakan kehabisan stok papan MDF inti hijau tahan lembab dan cat premium yang disyaratkan oleh manajemen proyek. Mereka bilang pabrik sedang melakukan perawatan mesin sehingga tidak ada pengiriman baru, tapi saya minta orang lain memeriksa bengkel interior lain yang tidak terlibat di proyek ini,
masih bisa mendapatkan pasokan seperti biasa. Jelas ada seseorang yang menekan para distributor untuk berhenti memasok ke bengkel Bu Citra. Para distributor lebih memilih mengembalikan uang muka daripada mengirim barang. Aku menutup telepon, memukul meja dengan keras. Tak perlu ditebak, ini adalah permainan kotor dari Hasan. Dengan posisinya sebagai direktur perusahaan kontraktor struktur, volume material yang ia beli setiap bulan seperti baja, semen, dan pasir mencapai puluhan miliar rupiah. Ia memiliki jaringan yang kuat dengan sistem pemasok material di seluruh wilayah. Ia menggunakan posisinya sebagai pelanggan besar untuk menekan sistem distribusi, agar tidak menjual barang ke bengkel Citra. Tujuannya jelas, membuat Citra melanggar jadwal kontrak, didenda, dan diusir dari proyek. Ia ingin mendorong Citra ke jurang kebangkrutan sekali lagi, mencabut duri dalam daging agar tidak ada lagi yang berani mengungkit kasus penipuan 6,5 miliar rupiah di masa lalu. Aku memanggil kepala departemen material, meminta untuk memeriksa pemasok cadangan. Tetapi semuanya menggelengkan kepala karena kode papan dan cat tersebut telah ditetapkan secara eksklusif dalam kontrak awal. Menggantinya dengan material setara memerlukan pengajuan dokumen perubahan kepada pemilik proyek dan konsultan desain untuk disetujui ulang. Proses ini memakan waktu setidaknya setengah bulan dengan berbagai prosedur birokrasi. Jadwal pengerjaan rumah contoh sedang dalam tahap krusial, tidak memungkinkan keterlambatan bahkan 1 hari pun. Citra kini menghadapi risiko denda keterlambatan yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, sebuah pukulan telak bagi bengkel kecilnya. Aku tahu sifat Citra. Ia akan berusaha sendiri mencari dan mengumpulkan material dari bengkel-bengkel kecil lain dengan harga selangit. Ia rela mengorbankan seluruh keuntungan dari proyek ini demi menjaga reputasi. Aku tidak bisa tinggal diam melihat wanitaku ditekan di wilayah yang aku kelola. Dengan pola pikir seorang insinyur yang menyelesaikan masalah, aku memutuskan untuk mengambil langkah berisiko, langsung menyerang pusat pasokan material untuk mematahkan manipulasi Hasan. Malam itu, bengkel kayu Citra sunyi senyap, mesin gergaji meja dan mesin pengeleman tepi mati. Beberapa tukang duduk termenung sambil merokok karena tidak ada material untuk dikerjakan. Suasana suram menyelimuti. Di kantor kecilnya, Citra tampak lelah, menunduk menelepon setiap distributor tingkat 2 dan 3, memohon untuk membeli barang, tetapi sia-sia. Daftar kontak di teleponnya dicoret satu persatu. Aku tahu jika aku menawarkan pinjaman uang tunai untuk membeli barang dari pasar gelap dengan harga tinggi, egonya akan langsung menolak. Citra tidak akan pernah mau dicap menerima belas kasihan dalam bentuk uang dari suami yang telah meninggalkannya. Aku tidak pulang, melainkan mengendarai mobil langsung ke Jalan Raya Bekasi, menuju kantor pabrik produsen papan kayu olahan terbesar di sana. Saat itu sudah lebih dari jam 8 malam, tetapi aku tahu jajaran direksi pabrik masih bekerja. Aku meminta satpam untuk bertemu langsung dengan direktur penjualan pabrik, menggunakan wibawa dari kartu namaku sebagai kepala manajemen proyek skala 50 hektar dari sebuah korporasi internasional. Aku dipersilakan masuk ke ruang tamu. Aku mengutarakan niatku untuk membuka akun pembelian langsung dari pabrik. Aku meminta untuk melewati sistem distributor utama untuk menghindari permainan harga dan blokade pasokan akibat konflik internal kontraktor. Ketika direktur penjualan ragu-ragu mengenai prosedur pembayaran dan proses pembukaan akun pelanggan baru yang memakan waktu berhari-hari, aku segera mengeluarkan buku tabungan pribadiku. Ini adalah uang yang kutabung selama 4 tahun bekerja di Singapura. Aku meminta untuk membuat kontrak jaminan pembayaran menggunakan uang tabungan itu. Aku menitipkan dana langsung ke pabrik, berjanji akan menanggung semua risiko finansial, dan meminta mereka segera mengeluarkan barang dari gudang. Tujuannya adalah 3 truk papan MDF inti hijau dan cat premium, dikirim langsung ke bengkel Citra malam itu juga. Uang tunai dan jaminan kuat dariku membuat direktur penjualan setuju untuk melanggar aturan dan mengeluarkan barang di luar jam kerja. Sekitar jam 2 pagi, 3 truk Hino berukuran besar mundur memasuki gang di Jakarta Barat dan berhenti tepat di depan bengkel kayu. Lampu depan truk menerangi kegelapan malam. Citra dan para tukang terbangun kaget, termangu melihat tumpukan material yang sesuai dengan kode kontrak sedang diturunkan. Papan-papan yang dibungkus plastik dengan rapi diangkut oleh forklift ke dalam bengkel. Krishna berlari keluar memeriksa surat jalan yang diberikan sopir, melihat nama pembeli adalah Budi, dan penerima barang adalah bengkel Citra. Citra berjalan mendekati mobilku yang terparkir tidak jauh dari situ. Ia menggedor kaca jendela dengan keras. Aku menurunkan kaca, menerima tatapan matanya yang menyala karena marah. Citra merasa harga dirinya dilecehkan. Apa yang kamu lakukan, Budi? Bentak Citra, suaranya serak karena lelah dan marah. Sudah kubilang bengkelku bisa mengurusnya sendiri. Atas dasar apa kamu seenaknya memakai uangmu untuk memaksa pabrik mengirim barang? Kamu pikir aku butuh sedekah ini? Sesulit apapun, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu kamu ikut campur dengan uangmu. Aku membuka pintu, keluar dari mobil,
berhadapan langsung dengan kemarahan Citra. Aku tidak menjelaskan dengan sentimen, melainkan menggunakan logika dingin pekerjaan untuk menekan egonya. Dengarkan aku baik-baik, kataku dengan tegas. Jadwal rumah contoh adalah prioritas utama manajemen. Kekurangan material di bengkelmu mengancam langsung reputasi seluruh proyek dan laporan KPI-ku. Ini bukan sedekah, ini adalah solusi manajemen risiko proyek. Aku menggunakan uang pribadiku sebagai jaminan untuk memutus sabotase dari Hasan, memastikan rantai pasokan tidak terputus. Nanti, ketika pemilik proyek mencairkan pembayaran termin pertama, kamu wajib mengembalikan seluruh uang pokok ini kepadaku, dihitung dengan bunga bank. Ini adalah profesionalisme bisnis yang sedang aku terapkan. Citra terdiam. Logika tentang kontrak dan profesionalisme yang kuajukan membuatnya tak bisa membantah. Ia menggigit bibir, lalu bertanya balik, lalu, atas dasar apa seorang kepala proyek harus secara pribadi menjamin material untuk subkontraktor kecil? Ada puluhan kontraktor lain yang sedang bekerja. Apa kamu juga menjamin mereka? Aku melangkah mendekat, menatap lurus ke matanya. Karena ini juga tanggung jawab seorang suami yang belum resmi bercerai. Selesai berkata, aku berbalik, masuk ke mobil, dan membanting pintu. Aku menyalakan mesin dan pergi, meninggalkan Citra yang berdiri termangu di antara tumpukan papan kayu di bawah sorotan lampu jalan. Di tengah jadwal konstruksi yang padat, saat rumah contoh memasuki tahap penyelesaian akhir, ibuku dari Bandung tiba-tiba datang ke Jakarta untuk mengunjungiku. Beliau tidak memberitahu sebelumnya karena ingin memberi kejutan untuk putranya yang bekerja jauh dari rumah. Pagi itu, aku sibuk rapat dengan kontraktor listrik dan air, jadi aku meminta asistenku untuk mengajak ibu berkeliling area rumah contoh yang sedang dalam penyelesaian. Aku ingin beliau melihat skala pekerjaanku dan posisi manajerial putranya dalam sebuah proyek besar. Di area villa nomor 1, bengkel Citra sedang melakukan pemasangan sistem kabinet dapur dan panel dinding dekoratif di ruang tamu. Suasana proyek bising, suara bor, palu karet, dan mesin potong berdebu. Ibuku berjalan-jalan, dan secara kebetulan masuk ke villa tersebut. Beliau langsung mengenali sosok wanita yang mengenakan pakaian kerja, helm, dan memegang gambar kerja sambil mengarahkan tim tukang. Itu Citra, menantu lamanya yang ia kira sudah putus kontak sejak 4 tahun lalu. Beliau hendak menghampiri dan memarahi Citra, mengira dialah penyebab keretakan rumah tanggaku, yang membuat putranya harus pergi bekerja keras di luar negeri. Namun, beliau berhenti saat melihat lembaran gambar kerja di atas meja darurat, penuh dengan catatan tangan bertinta merah, memberikan instruksi detail kepada tukang tentang posisi sekrup dan jalur kabel. Tulisan tangan yang miring dan tegas itu sangat familiar. Di samping tumpukan gambar, tas kain lusuh Citra terbuka, memperlihatkan beberapa botol minyak urut herbal berisi rendaman akar-akaran. Ibuku terpaku. Itu adalah jenis minyak urut yang sama yang selama 4 tahun terakhir, setiap 3 bulan sekali, selalu beliau terima dari seseorang yang mengaku sebagai teman lamaku di Jakarta. Selama 4 tahun, aku selalu berbohong pada ibu, mengatakan bahwa Citra sibuk mengurus perusahaan keluarga di Indonesia sehingga kami untuk sementara tinggal terpisah, sementara aku tetap rutin mengirim uang. Beliau percaya tanpa curiga. Citra tidak pernah mengeluh atau pamer tentang apa yang dilakukannya. Fakta bahwa Citra diam-diam membuatkan minyak urut dan mengirimkannya untuk ibu mertuanya sementara ia sendiri menanggung utang besar dan merawat ayahnya yang lumpuh, membuat ibuku terkejut dan menyadari ketulusan menantunya. Malam itu, alih-alih makan di restoran mewah yang sudah kupesan, aku harus mengantar ibu ke rumah petak reyot di Jakarta Barat atas permintaan tegasnya. Ibuku memintaku berhenti di pasar untuk membeli buah-buahan dan makanan matang. Makan malam rekonsiliasi itu berlangsung di ruangan sempit, bau lembab dinding bercampur dengan aroma makanan sederhana. Ayah Citra terbaring di tempat tidur di ruang dalam, menyapa dengan gumaman. Tidak ada isak tangis berlebihan atau permintaan maaf klise. Ibuku mengambil sepotong ikan, meletakkannya di mangkuk Citra, dengan lembut menanyakan kondisi ayah mertuanya dan pekerjaan di bengkel. Citra menunduk, matanya memerah, tetapi tetap menjaga sopan santun, menjawab dengan jelas tentang fisioterapi ayahnya. Beliau meraih tangan Citra yang kapalan karena mengangkat papan kayu, menghela napas dan menasihati, perempuan bekerja di bidang teknik sudah berat, memikul beban keluarga lebih berat lagi. Ibu tidak tahu apa saja yang sudah kamu lalui, tapi budi berutang kehidupan yang tenang padamu. Ibu minta maaf tidak tahu lebih awal untuk mencegahnya. Makan malam itu sedikit mencairkan ketegangan antara aku dan Citra. Aku mengerti bahwa ikatan keluarga masih ada, kuat di bawah lapisan sikap dingin yang kami bangun. Kehadiran ibuku menjadi katalis yang diperlukan untuk mendekatkan kami kembali, untuk menghadapi kebenaran, bukan menghindarinya. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat bahu Citra yang tegang menjadi rileks saat menerima pengertian dari keluargaku. Kehidupan kerasnya di bengkel dan tanggung jawabnya pada ayahnya seolah sedikit terobati oleh kehangatan keluarga yang tulus. Tindakanku menggunakan uang tabungan untuk menjamin pasokan material membantu bengkel Citra menyelesaikan rumah contoh tepat waktu. Mereka menerima pujian tinggi dari Dewan Pemilik Proyek atas kualitas penyelesaian dan detail sambungan yang rapi. Namun, Hasan tidak tinggal diam. Rasa kesal karena rencananya digagalkan mendorongnya ke langkah yang lebih hina. Ia menyuruh orang untuk diam-diam menyelidiki dan mengumpulkan semua salinan faktur pengeluaran barang dari pabrik papan di Bekasi yang ada tanda tanganku. Ia menyusun berkas pengaduan anonim dan mengirimkannya langsung ke sistem email rahasia Dewan Inspeksi dan Dewan Direksi Korporasi di Singapura. Isi pengaduan itu sangat licik dan ditulis dengan bahasa hukum yang sangat rapi. Ia memfitnahku, menuduh aku menyalahgunakan jabatanku sebagai kepala manajemen proyek untuk memanipulasi hasil tender. Ia menuduhku memberikan perlakuan istimewa kepada kontraktor milik sendiri, yaitu perusahaan istriku, untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan yang menguntungkan. Ia menuduhku menggunakan kekuasaan untuk memaksa pemasok material, mengganggu pasar, dan secara serius melanggar peraturan transparansi keuangan serta undang-undang anti konflik kepentingan korporasi. Dengan cerdik, ia melampirkan salinan akta nikah kami sebagai bukti yang tak terbantahkan. Hanya sehari setelah email itu dikirim, Dewan Inspeksi Internal Korporasi segera terbang dari Singapura. Aku dipanggil mendadak ke kantor CEO di pusat kota Jakarta. Surat pengaduan beserta salinan akta nikah dilemparkan ke atas meja kaca. Kepala Dewan Inspeksi, seorang ekspatriat yang sangat taat pada aturan, memintaku menjelaskan hubungan kepentingan ini. Aku tetap tenang, menjelaskan bahwa seluruh proses tender melalui persetujuan Dewan tiga pihak. Kualitas dan harga dari bengkel Citra adalah yang paling optimal, menghemat anggaran secara signifikan dibandingkan menyewa perusahaan besar. Riwayat transaksi pemasok menunjukkan adanya ancaman pada jadwal pasokan, sehingga aku harus menggunakan jaminan pribadi untuk menyelamatkan proyek. Kenyataannya, peraturan anti konflik kepentingan perusahaan asing sangat kaku. Menurut Kode Etik Pasal 4 tentang konflik kepentingan, tindakanku membiarkan perusahaan istriku, yang belum resmi bercerai, memenangkan tender dalam proyek yang aku kelola adalah pelanggaran prinsip yang serius. Sekalipun hasil kerjanya baik, prosedur kepatuhan telah dilanggar. Kepala Dewan Inspeksi mengumumkan keputusan untuk membekukan seluruh wewenangku di lokasi proyek. Aku diskors untuk kepentingan audit yang lebih luas. Tanda tanganku pada dokumen pembayaran, pemesanan material, dan berita acara inspeksi lapangan semuanya menjadi tidak berlaku seketika. Laptop dan kartu akses proyek disita. Hasan berhasil menyingkirkanku dari kursi kekuasaan, membuka jalan bagi kecurangan teknis yang sedang ia rencanakan untuk disembunyikan di bagian pondasi dan infrastruktur proyek. Aku mengemasi barang-barang pribadiku ke dalam sebuah kotak kardus kecil, meninggalkan kantor manajemen di bawah tatapan ingin tahu para bawahanku. Pertarungan sekarang bukan hanya untuk melindungi Citra, tetapi juga untuk melindungi kehormatan profesiku dari serangan musuh. Di dalam ruang rapat berdinding kaca di kantor pusat, aku menghadapi vonis karierku. Kepala HRD memberiku dua pilihan yang sulit. Entah aku menandatangani keputusan pemutusan kontrak sepihak dengan bengkel Citra, mengusir mereka dari proyek untuk membuktikan diriku bersih dan mempertahankan jabatanku, atau aku harus sukarela mengajukan pengunduran diri, kehilangan semua bonus akhir tahun, dan mendapatkan catatan hitam di riwayat kepegawaianku. Mereka memberiku waktu 30 menit untuk berpikir. Aku menatap lekat-lekat kontrak kerja bengkel Citra di atas meja. Jika aku membatalkannya, semua kerja keras para tukang, utang keluarganya, akan kembali menemui jalan buntu. Reputasi bengkel kecil itu juga akan hancur jika diputus kontrak sepihak oleh korporasi multinasional. Aku teringat bayangan Citra mendorong motornya di genangan air kotor. Aku teringat tangannya yang kapalan saat mengelus kaki ayahnya yang lumpuh. 4 tahun lalu, aku melarikan diri untuk menyelamatkan karier. Sekarang, di hadapan ujian yang sama, aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Keputusan kali ini sangat jelas. Tidak ada ruang untuk keraguan atau perhitungan untung rugi seperti dulu. Aku mengambil pulpen dari saku jas, menarik selembar kertas kosong. Aku menulis surat pengunduran diri dengan tulisan tangan yang tegas. Aku menuliskan alasanku dengan jelas, untuk melindungi kualitas proyek dan transparansi subkontraktor. Aku tidak perlu menunggu 30 menit. Aku mendorong surat pengunduran diri itu ke arah Direktur HRD, melepaskan kartu identitas karyawanku dan melemparkannya ke meja. Anda bisa memecat saya, tetapi kontrak subkontraktor yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sesuai standar tidak bisa Anda batalkan tanpa alasan yang jelas, kataku dengan lancar dalam bahasa Inggris, lalu berjalan keluar dari ruang rapat. Aku mengendarai mobil langsung pulang,
mengganti setelan jas kantoran dengan celana kargo dan kemeja kerja biru. Aku mengambil kotak peralatanku dari gudang, sepatu bot berujung baja, dan helm putih. Sudah lama sekali aku tidak mengenakan perlengkapan ini untuk pengawasan langsung di lapangan. Meninggalkan jabatan direktur proyek, hatiku terasa sangat lega. Aset terbesarku, yaitu pengalaman teknis dan kemampuan memecahkan masalah, masih ada di dalam otakku. Itulah senjata paling ampuh, bukan kursi kekuasaan yang didambakan Hasan. Aku langsung menuju bengkel Citra di Jakarta Barat. Bengkel masih beroperasi dengan bising. Citra sedang sibuk memeriksa detail gambar di komputernya. Aku masuk, meletakkan kotak peralatanku dengan keras di atas meja kerjanya. Citra mendongak, terkejut melihat penampilanku. Aku dipecat, kataku langsung, dengan nada tenang seolah memberitakan cuaca hari ini. Perusahaanmu butuh insinyur pengawas kualitas lapangan tidak? Citra tertegun, ia berdiri dan bertanya bertubi-tubi tentang alasan mengapa seorang direktur senior bisa dipecat begitu saja. Aku menjelaskan secara singkat tentang aturan konflik kepentingan dan surat pengaduan anonim dari Hasan. Aku memberitahunya bahwa aku telah mengorbankan kontrak kerjaku sendiri untuk melindungi proyek bengkelnya agar tidak dibatalkan. Sekarang aku pengangguran. Citra menatapku, tatapannya campur aduk antara rasa bersalah dan keterkejutan. Ia tidak menyangka aku rela membuang semua kekayaan dan posisi untuk membelanya kali ini. Aku tidak akan lari lagi, tambahku, mengambil gambar kerja dari mejanya. Mulai hari ini, aku akan menjadi insinyur pengawas lapangan di bengkelmu, dibayar harian. Kita akan selesaikan proyek ini dengan sempurna bersama-sama. Tidak akan memberi celah bagi siapapun untuk mencari kesalahan. Bulan Agustus, Jakarta memasuki musim hujan yang berkepanjangan. Hujan deras berhari-hari membuat tanah di lokasi proyek menjadi becek. Proyek sedang dalam tahap pengerjaan serentak infrastruktur dan penyelesaian akhir. Bengkel Citra baru saja mengirim puluhan unit kabinet setengah jadi yang telah dibungkus plastik dengan rapi ke gudang sementara di dekat area rumah contoh nomor 2, menunggu untuk dipasang. Setiap modul lemari tanam dari papan MDF inti hijau adalah aset berharga hasil kerja keras para tukang. Sore itu, langit menjadi gelap pekat. Perakiraan cuaca memperingatkan adanya badai tropis yang akan datang. Aku dan Citra harus turun langsung ke lapangan, mengenakan jas hujan, mengerahkan para tukang untuk menutupi tumpukan furnitur mahal itu dengan terpal tebal berlapis-lapis. Setelah memastikan semua kayu tertutup rapat dan ditindih batu agar tidak tertiup angin, aku berkeliling ke belakang gudang untuk memeriksa sistem drainase permukaan. Sebuah kebiasaan teknis yang sudah mendarah daging. Aku tahu sistem drainase yang buruk akan merusak seluruh fondasi area penyimpanan material. Gudang sementara Citra terletak persis di samping sebuah dinding penahan tanah dari beton bertulang setinggi sekitar 4 meter. Item ini dikerjakan oleh perusahaan Hasan bulan lalu, digunakan untuk menahan tanah urukan untuk area taman yang lebih tinggi dari jalan. Dengan mata seorang insinyur infrastruktur berpengalaman, aku menyipitkan mata menembus hujan, menemukan tanda-tanda abnormal yang mematikan. Di permukaan dinding beton yang baru dicor, retakan-retakan rambut mulai membentuk jaring laba-laba. Lebih berbahaya lagi, dari celah-celah retakan itu, air keruh bercampur lumpur menyembur keluar di bawah tekanan kuat. Aku menyenter sepanjang deretan pipa pembuangan PVC yang menembus dinding. Pipa-pipa itu kering kerontang. Tidak ada setetes air pun yang mengalir keluar, padahal tanah di atasnya tergenang air hujan. Kondisi ini mencerminkan kesalahan struktural yang sangat parah di dalam inti tanah. Aku langsung mengenali penyebabnya. Ini adalah kesalahan konstruksi klasik karena mengurangi material oleh kontraktor nakal. Dinding penahan tanah dirancang untuk menahan tanah. Saat hujan lebat, air meresap dan menjenuhkan tanah, menciptakan tekanan air hidrostatik yang sangat besar yang mendorong dinding. Sesuai gambar standar, di belakang dinding harus ada lapisan geotekstil dan kerikil untuk menyaring lumpur dan mengalirkan air ke pipa pembuangan untuk mengurangi tekanan. Hasan telah mengabaikan sepenuhnya tahap pemasangan lapisan penyaring ini untuk menghemat biaya. Akibatnya, lumpur menyumbat semua lubang pipa pembuangan. Air tidak bisa keluar, dan seluruh massa tanah jenuh di belakangnya berubah menjadi bendungan cair raksasa. Tekanan melampaui batas kekuatan lentur tulangan baja di dalam dinding. Dinding itu retak dan berisiko runtuh kapan saja di bawah curah hujan yang semakin deras. Aku bergegas kembali ke gudang tempat Citra, dan beberapa tukang sedang berteduh. Sebuah bencana mengancam tepat di atas kepala kami. Semuanya, bereskan barang sekarang. Tinggalkan semua papan kayu, bawa mesin-mesin tangan dan lari dari sini. Cepat, teriakku, suaraku mengalahkan deru hujan. Melambaikan tangan memberi isyarat agar semua orang segera pergi. Citra bingung tidak mengerti. Modul-modul kabinet senilai ratusan juta. Jika ditinggal terendam air akan rusak semua. Ia hendak membantah karena sayang pada aset, tetapi melihat raut wajahku yang sangat serius,
naluri kepatuhannya sebagai pelaksana lapangan muncul. Ia membantu para tukang membawa beberapa bor, mesin potong, dan kotak peralatan, berlari menuju pos komando yang lebih tinggi, sekitar 50 meter jauhnya. Aku sendiri mengangkat tabung kompresor dan berlari di belakang. Lumpur di bawah kaki membuat pergerakan menjadi sulit. Saat semua orang baru saja sampai di area aman, jam menunjukkan hampir tengah malam. Hujan mencapai puncaknya. Dari arah dinding penahan tanah, terdengar suara retakan beton yang dalam dan tumpul. Lalu, suara gemuruh yang memekakkan telinga merobek tirai hujan. Seluruh bagian dinding sepanjang lebih dari 15 meter runtuh ke depan. Ratusan ton lumpur becek bercampur bongkahan beton raksasa meluncur turun seperti banjir bandang lokal. Massa tanah dan batu itu meratakan gudang sementara bengkel Citra, hanya dalam hitungan detik. Tumpukan modul MDF mahal hancur lebur, terkubur di bawah lumpur. Pemandangan yang mengerikan, beberapa tukang berdiri terpaku. Jika aku tidak dengan tegas memaksa semua orang mengungsi beberapa menit sebelumnya, pasti malam ini akan ada korban jiwa di bawah reruntuhan itu. Citra basah kuyup dari kepala sampai kaki, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Air hujan membuat rambutnya lengket di dahi. Ia menjatuhkan tas peralatannya, menutupi wajah dengan kedua tangan, dan terisak karena syok dan sedih melihat hasil kerja keras berhari-hari terkubur. Aku mendekat, menariknya ke dalam pelukanku. Aku memeluk erat bahunya yang bergetar, melindunginya dari tiupan angin dingin. Citra tidak menolak. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku, mencengkeram rompi kerjaku seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Di dalam pos komando yang aman, suara hujan di luar masih deras. Aku memeluk Citra erat, untuk pertama kalinya setelah 4 tahun. Aku tidak lagi menggunakan topeng dingin atau logika profesional. Aku minta maaf, kataku jelas, dengan volume yang cukup agar ia bisa mendengarnya di tengah kebisingan. 4 tahun lalu, aku pengecut yang meninggalkanmu sendirian menghadapi badai. Aku lebih baik kehilangan jabatan direktur daripada membiarkanmu berjuang sendirian lagi. Kita akan membuat orang yang bersalah membayar semua ini. Citra mendongak menatapku, matanya berkaca-kaca tetapi memancarkan ketegaran. Rasa takutnya perlahan sirna, digantikan oleh kepercayaan yang pulih. Ia bersandar di dadaku, tangannya mencengkeram erat bajuku, tidak mau lepas, siap menghadapiku menghadapi segala tipu daya licik musuh. Keesokan paginya, area longsor ditutup dengan garis polisi. Lokasi kejadian berantakan dengan lumpur dan bongkahan beton bertulang yang hancur, memperlihatkan batang-batang besi berkarat. Hasan muncul bersama perwakilan pemilik proyek dan manajemen proyek yang baru. Ia berpura-pura sedih, dengan suara keras menyalahkan cuaca ekstrem, menyebutnya sebagai bencana alam yang tak terhindarkan, banjir 50 tahunan, untuk menolak tanggung jawab ganti rugi dan mengklaim asuransi. Aku berdiri di luar garis pembatas bersama Citra, mengamati sikap arogannya dengan mata seorang insinyur. Keruntuhan dinding itu bukan hanya karena kurangnya lapisan drainase. Cara bongkahan beton pecah dan baja tulangan yang terlihat menunjukkan adanya masalah kualitas struktur yang sangat serius. Aku tahu Hasan mengulangi trik lamanya, memanfaatkan jabatan untuk mencuri material proyek dan menutupinya dengan berita acara fiktif. Kita butuh bukti fisik sebelum mereka membersihkan lokasi dan menghilangkan barang bukti, bisikku pada Citra. Malam itu, aku, Citra, dan Krishna diam-diam kembali ke lokasi proyek. Hujan masih gerimis. Kami mengenakan jas hujan berwarna gelap, menyelinap masuk ke area reruntuhan. Krishna membawa alat uji ultrasonik tulangan rebar scanner, yang dipinjam dari laboratorium seorang temannya. Ia dengan hati-hati memindai permukaan bongkahan beton, membaca parameter yang muncul di layar. Pada saat yang sama, aku telah menyewa tim bor inti beton, core drill, independen yang menunggu di luar. Setelah menerima sinyal aman, mereka membawa mesin bor masuk. Di bawah cahaya senter yang ditutupi, suara mesin bor menggeram menembus beton. Pengambilan sampel independen di lokasi adalah langkah krusial untuk memegang kendali dalam sengketa hukum konstruksi. Kami berhasil mengambil 3 sampel inti beton, berbentuk silinder dari 3 lokasi berbeda di dinding yang runtuh. Setiap lokasi pengambilan sampel didokumentasikan oleh Citra dengan foto dan video, mencatat koordinat, waktu, dan kondisi tulangan sebagai bukti hukum yang tak terbantahkan. Sampel-sampel itu dibungkus rapat, diberi kode, dan dimasukkan ke dalam ransel. Angka-angka dari pemindai Krishna mengonfirmasi dugaanku. Sistem tulangan baja telah dikurangi secara brutal. Kami keluar dari lokasi sebelum fajar, membawa rahasia besar yang tersembunyi di bawah lapisan beton. Sebuah berkas teknis yang sempurna mulai terbentuk untuk membawa pelaku kejahatan ke pengadilan. Kami begadang semalaman di kantor bengkel. Krishna menghubungkan alat pemindai ke komputer, mengekspor data ke perangkat lunak analisis. Hasil yang ditampilkan di layar membuat semua orang tercengang.
Gambar desain teknis yang disetujui mensyaratkan penggunaan baja tulangan utama ulir diameter 20 mm dengan jarak 150 mm, namun, data pemindaian menunjukkan tulangan aktual di dalam beton hanya berdiameter 18 mm dengan jarak yang direnggangkan hingga 200 mm. Pengurangan diameter dan penambahan jarak ini telah mengurangi lebih dari 30% kapasitas lentur dinding penahan. Siang harinya, hasil uji tekan sampel beton dari laboratorium terakreditasi dikirim melalui email. Kuat tekan rata-rata dari ketiga sampel hanya mencapai K200, jauh di bawah persyaratan desain K300 untuk struktur dinding penahan. Beton tampak keropos dan rasio semen jelas dikurangi. Material dalam jumlah besar telah dicuri tepat di bawah pengawasan konsultan. Berita acara dan hasil uji tekan di arsip manajemen proyek pasti telah dipalsukan oleh Hasan, persis seperti yang ia lakukan pada ayah Citra 4 tahun lalu. Ia menyuap konsultan pengawas untuk menukar sampel beton, menyerahkan dokumen palsu, dan menarik uang dari pemilik proyek, mengantongi miliaran rupiah dari selisih material. Aku duduk di depan komputer, mulai menyusun laporan audit independen. Dengan logika dan pengetahuan standar internasional yang terakumulasi selama bertahun-tahun, aku menggabungkan data laboratorium, foto lokasi, dan pemindaian tulangan menjadi satu dokumen lengkap. Aku mengutip secara spesifik pasal-pasal pelanggaran standar konstruksi Indonesia dan peraturan keselamatan. Aku menghitung ulang seluruh beban hidrostatik untuk membuktikan secara matematis bahwa keruntuhan disebabkan oleh kelemahan struktur, bukan karena curah hujan tinggi. Laporan itu tajam dan rapat, tidak menyisakan celah untuk dibantah. Bahasa teknis adalah bahasa yang paling jujur. Ia mencerminkan keserakahan manusia dengan akurat. Serangan balasan resmi dimulai, dan kali ini aku yakin akan menang berkat kebenaran angka yang tak terbantahkan. Rapat darurat untuk mengevaluasi kerugian insiden longsor diadakan di kantor pusat proyek. Peserta termasuk direktur proyek baru, perwakilan pemilik proyek, inspektur dari Dinas Cipta Karya, dan Hasan. Hasan sedang berkoar-koar, menunjuk laporan cuaca. Ia menuntut pemilik proyek membayar ganti rugi asuransi bencana alam, dan meminta perpanjangan jadwal 2 bulan untuk perbaikan. Pintu ruang rapat terbuka. Aku, dengan kemeja rapi dan membawa tas kerja, masuk bersama Citra. Semua orang terkejut karena aku adalah staf yang diskors. Hasan mengerutkan kening, hendak mengusir kami, tetapi tatapan tajamku membuatnya terdiam. Saya tidak datang sebagai kepala proyek lama. Saya datang sebagai konsultan independen, mewakili subkontraktor interior yang asetnya rusak akibat insiden ini, kataku lantang. Aku membuka tasku, meletakkan 3 sampel inti beton di atas meja kaca. Kemudian aku membentangkan laporan audit teknis tebal beserta sertifikat hasil uji tekan berstempel resmi dari laboratorium pemerintah. Ini adalah bukti bahwa perusahaan infrastruktur telah menukar material. Baja tulangan diameter 20 diturunkan menjadi 18. Beton K300 hanya mencapai K200. Tidak ada sistem drainase, tidak ada geotekstil. Dinding ini runtuh karena kegagalan struktur akibat praktik konstruksi curang dan pencurian material, sama sekali bukan karena bencana alam. Ruangan menjadi hening. Inspektur Dinas Cipta Karya dengan cepat memeriksa sertifikat hasil uji yang memiliki kekuatan hukum, wajahnya mengeras. Perwakilan pemilik proyek Pucat Pasi menyadari mereka telah ditipu habis-habisan. Hasan berdiri, wajahnya pucat, tergagap menyangkal, itu sampel palsu, fitnah. Dia merekayasa bukti. Citra dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang merekam proses pengambilan sampel di lokasi dinding yang runtuh, lengkap dengan waktu dan tempat. Perangkap profesional itu telah menjeratnya. Inspektur segera meminta penghentian total aktivitas perusahaan Hasan dan penyegelan lokasi untuk investigasi pidana atas pelanggaran peraturan konstruksi yang menyebabkan akibat serius. Penipu itu akhirnya harus tunduk pada angka-angka teknis yang dingin dan akurat. Hari-hari berikutnya diwarnai berita di media massa tentang insiden tersebut. Polisi ekonomi menggeledah kantor perusahaan Hasan. Mereka menemukan banyak stempel palsu dan pembukuan ganda. Dari jejak kontrak fiktif di proyek ini, penyelidik melacak kembali jaringan penipuan Hasan di masa lalu. Kasus penipuan 6,5 miliar rupiah, yang membuat ayah Citra bangkrut 4 tahun lalu dibuka kembali. Bukti tanda tangan palsu dan berita acara fiktif yang melibatkan pengawas lama terungkap. Ayah Citra secara resmi dibersihkan namanya dari tuduhan penipuan. Aset Hasan disita untuk mengganti kerugian para kreditur lama. Beban utang yang menghantui keluarga Citra selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Di bengkel kayu, suasana segar kembali. Pesanan dari proyek lain mulai berdatangan. Suatu sore, Krishna mengajakku bicara di warung kopi. Saya akui, saya pernah punya perasaan pada Citra,
kata Krishna jujur. Saat Mas Budi muncul, saya pikir Mas hanya seorang kapitalis egois. Tapi apa yang Mas lakukan malam itu dan laporan audit itu membuat saya angkat topi. Mas menggunakan kapasitas dan karier Mas untuk melindunginya. Di antara kalian ada ikatan yang tidak bisa dimasuki siapapun. Saya akan mengundurkan diri untuk membuka firma desain sendiri, menyerahkan posisi manajer pelaksana kepada orang yang lebih pantas. Aku menjabat tangan Krishna, menghormati seorang pria yang berani mencintai dan berani melepaskan. Aku dan Citra mengunjungi ayahnya. Memegang surat kesimpulan dari penyidik, pria tua itu menangis haru. Ia menggenggam tanganku erat, seolah menitipkan kembali putri kesayangannya kepadaku. Setahun berlalu, aku secara resmi mendirikan perusahaan konsultan pengawas independen dengan namaku sendiri. Kantor perusahaanku sewa tepat di lantai atas bengkel desain dan produksi interior Citra. Kedua perusahaan saling mendukung, membentuk rantai pasokan yang terintegrasi. Suatu pagi akhir pekan yang cerah, aku mengajak Citra ke sebuah apartemen mewah yang baru selesai dibangun di pusat kota. Ini bukan proyek yang aku kelola, melainkan hasil dari tabungan perusahaan kami selama setahun terakhir. Masuk ke unit yang luas di lantai 15, angin sepoi-sepoi masuk dari balkon. Aku mengeluarkan seikat kunci baru dari sakuku dan meletakkannya di tangan Citra. Keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Kemudian aku membuka tasku, mengeluarkan gulungan gambar A3 dan membentangkannya di meja ruang tamu. Itu adalah gambar desain renovasi interior untuk unit ini. Di kolom tanda tangan, aku sudah menandatangani namaku di bagian perancang. Aku memberikan pulpen kepada Citra, menunjuk ke kolom persetujuan. Desain 4 tahun lalu gagal karena metode manajemen risiko yang salah. Aku menatap lurus ke matanya, suaraku dalam dan mantap. Kali ini, kita awasi dan setujui bersama dari awal ya, sayang. Semua kesalahan sudah dikoreksi ke tingkat paling aman. Citra menatap gambar itu, lalu menatapku. Tidak ada lagi sikap defensif atau dingin. Matanya berbinar dengan kebahagiaan yang sederhana. Ia tersenyum, mengambil pulpen dan menandatangani namanya di kolom persetujuan, membubuhkan stempel konfirmasi untuk sebuah babak baru. Kami berdiri berdampingan di balkon yang berangin, memandangi kota yang ramai di bawah. Gambar hasil akhir dari kehidupan kami, meskipun pernah memiliki bekas hapusan yang menyakitkan, akhirnya selesai dengan kokoh dan utuh.